senang sekali ketemu dengan adik-adik semuanya. Wah, kalian sudah pada rapi ya? Sudah siap untuk beribadah? Tunggu sebentar. Biasanya Kak Rizka ini ditemenin sama kakak-kakak. Mana ya mereka ya? Oke, kita panggil sama-sama ya. Kita panggil namanya adalah Kak Hana dan Kak Devana. Sama-sama ya, Kak Rizka hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kak Hana. Belum muncul juga. Kak Devana. Loh, mereka belum ada. Sekali lagi ya, yang lebih keras. Nanti mereka akan muncul. 1, 2, 3. Kak Hana. Wah, Kak Hananya sudah datang nih. Jadi kita lebih tapi kurang satu lagi. Kakak siapa namanya? Betul sekali. Yuk kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Devana. Wah, sekarang Kak Rizka sudah lengkap. Ayo kita mau nyanyi sama-sama, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita tetap mau merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalian semua pasti sudah tahu lagu ini kan? Nah, buat kalian yang masih duduk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita gerak sama-sama, kita ikuti gerakannya Kak Hana dan Kak Devana. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka murah-murah. Sayang kepada teman seperti kasih. Kasih, kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Rizka yakin kita semua akan siap menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu di mana kita mau belajar untuk menjadi seperti Tuhan. Dan itu kita nggak bisa lakukan sendirian. Kita butuh pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan. Ubah hatiku, sapu
katakan sama-sama bahwa kita mau seperti Yesus. Karena Yesus ada di dalam kita, kita bisa melakukan suatu hal yang benar, hal yang baik untuk kemuliaan namanya. Ini akan menjadi doa kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita katakan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik semua, di dalam kehidupan orang tuamu, di dalam kehidupan sekolahmu, bahkan di dalam cita-citamu. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang kuat. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang tinggal di dalam hidup kita, membantu kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tirukan Kak Rizka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa. Dan saat ini kami terus belajar untuk menjadi seperti-Mu, mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Kami tidak akan pernah mampu, tapi kami tahu satu hal, bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang kuat, Yesus Kristus namanya, yang akan memampukan kami, menolong kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk semakin mengenal Engkau dan mengerti tentang kasih anugerah-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan apa? Ayo. Betul sekali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan berarti yang disiapin apa nih? Betul sekali nih, Alkitab. Ayo, buat kalian semua yang belum ambil Alkitabnya, cepat ambil Alkitabnya ya. Ayo. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, panas sekali hari ini. Mana domba dan kambing susah diaturnya. Aduh. Halo adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, aku Kak Abel. Aku adalah seorang gembala. Dan hari ini, cukup melelahkan sekali sih mengatur domba dan kambing. Ya betul sekali, yang aku gembalakan adalah domba dan kambing. Kalian tahu nggak sih perbedaannya domba dan kambing? Tahu? Ya sih, memang domba dan kambing itu hampir mirip, mungkin kayak sepupuan gitu ya. Mereka sama-sama punya suara. Kalian tahu suara kambing?
Sekalian tahu suara domba? Ya, kalau kalian tahu kita suarakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Be. Wah, suara kalian mirip sekali dengan kambing dan domba. Nah, memang mereka itu punya kesamaan, tapi mereka juga punya perbedaan loh. Perbedaannya nih ya, kalau secara fisik, domba itu bulunya tebal warna putih dan dia tidak punya tanduk. Tapi kalau kambing, dia bulunya tipis, tapi dia punya tanduk. Wah, itu perbedaan secara fisik nih. Kalau perbedaan secara kepribadian, pribadi mereka ini cukup bertolak belakang sekali. Kalau kambing itu dia hewan yang mandiri, bahkan terkesan egois. Dia mementingkan dirinya sendiri, dia mau menangnya sendiri, dan dia semaunya sendiri. Nih, aku punya cerita ya. Waktu itu ada mama kambing dan 2 anaknya. Aku kasih makan dong rumput yang segar-segar. Aku kasih makan di tempat makannya. Kalian tahu, si mama kambing ini makan semua makanan rumputnya itu. Dan anak-anaknya gak diberi makan sampai anaknya, "Be, lapar, Be." Gitu, aduh gimana sih mama kambing ini padahal anaknya sendiri loh. Dan ini yang lebih parahnya nih, ini lebih parah nih. Waktu itu aku tidur. Enak kan ya, di padang rumput, anginnya sepoi-sepoi, tidurlah aku. Tiba-tiba aku merasa rambutku kayak ada yang bergerak-bergerak begitu. Lalu aku bangun. Wah, ternyata rambutku dimakan sama kambing. Aduh, gimana sih kambing ini kok rambutku dimakan? Nggak habis pikir aku sama kambing ini. Ya, itulah kambing. Nah, bertolak belakang sekali dengan domba. Domba ini hewan yang lemah. Dia tidak bisa cari makan sendiri. Bahkan ada cerita lucu nih ya, Domba itu kalau dia jatuhnya terlentang seperti ini nih, jatuhnya terlentang, dia itu nggak bisa bangun sendiri loh. Jadi harus ada gembala yang bantu dia untuk bangun. Wah, ada-ada saja domba ini. Wah, domba ini hewan yang lemah. Dia nggak bisa cari makan sendiri. Dia selalu butuh gembala. Dia ini merasa tenang kalau ada gembala. Dia ini mengikuti kemanapun gembalanya pergi. Itulah perbedaan kambing dan domba. Wah, adik-adik, aku kan punya kambing, punya domba. Aku ini juga bukan gembala yang sempurna sih. Kadang aku tuh suka bete, jengkel kalau domba dan kambingku susah untuk diatur. Ingin aku sekali-sekali nggak kasih makan mereka. Tapi aku kenal loh sama gembala yang sempurna. Kalian tahu siapa itu? Siapa dia? Tahu? Betul sekali. Gembala kita yang sempurna itu adalah Tuhan. Tuhan itu gembala kita yang sempurna. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang peduli. Dia gembala yang sayang kepada kita. Nah, menariknya nih ya, di Alkitab itu ditulis bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Kita ini adalah domba yang tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah domba yang lemah. Kita domba yang gak kuat gitu ya, gak bisa cari makan sendiri. Tapi puji nama Tuhan, kita punya gembala yang peduli. Kita punya gembala yang selalu mencukupkan. Wah, terima kasih ya Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal domba dan kambing ya, di Alkitab itu juga ada loh perumpamaan tentang domba dan kambing. Nah, jadi kalian bisa nih baca di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nanti kalian baca ya di rumah ya, kalian baca. Nah, Kak Abel mau bacakan ayatnya aja yang ke-32 dan ayat yang ke-33.
Kak Abel bacakan ya. Kalian dengerin ya kalau Kak Abel bacakan. Oke? Siap untuk dengerin? Oke, ya, Kak Abel bacakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing itu di sebelah kiri. Wah, ingat gak? Domba sebelah kanan atau kiri? Ya, betul. Domba sebelah kanan. Berarti kalau kambing di sebelah kiri. Ya, betul. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ngomongin kanan kiri, tapi sebenarnya perumpamaan ini tentang apa sih? Ya, ini Kak Abel kasih tahu ya. Nah, perumpamaan ini tuh berbicara tentang Tuhan kita di hari kesudahannya nanti. Nah, seperti ini ya, Kak Abel tadi kan sudah bilang bahwa kita ini punya gembala yang baik. Kita ini punya gembala yang peduli sama kita. Tapi Kak Abel mau tanya ke kalian, apakah kalian bisa melihat Tuhan? Apakah kalian bisa menyentuh Tuhan? Gak bisa ya? Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada loh. Tuhan itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Contohnya nih ya, seperti bintang-bintang yang ada di langit di malam hari. Kadang di suatu malam kita nggak bisa melihat bintangnya. Di mana ya ada bintangnya, kok nggak ada ya? Saat kita tidak bisa melihat bintang itu, bukan berarti bintang itu tidak ada. Kita masih bisa melihat sinarnya, sama seperti Tuhan. Tuhan itu mungkin nggak bisa kita pegang sekarang. Kita nggak bisa melihat secara fisik. Tapi Tuhan itu ada. Kebaikannya itu kita rasakan setiap hari. Dan terlebih nih ya, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, memimpin kita. Sekarang memang kita belum bisa melihat. Tapi nanti di hari kesudahan atau yang biasa orang sebut itu hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat Tuhan akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia. Nah, di waktu itulah Tuhan akan memisahkan yang domba sebelah kanan dan yang kambing sebelah kiri. Artinya apa kok dipisahkan seperti ini? Artinya adalah domba yang di sebelah kanan dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kambing dia tidak masuk kerajaan Allah. Seperti yang tertulis di ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka, yang di sebelah kanan yaitu domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, ternyata yang domba ini masuk kerajaan Allah, sedangkan yang kambing tidak masuk. Nah, kalau adik-adik baca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan itu menjelaskan kenapa domba bisa masuk kerajaan Allah. Domba bisa masuk kerajaan Allah karena domba menyadari kasih Tuhan yang berlimpah. Sehingga domba ini saat melihat Tuhan butuh makan, dia kasih makan. Kalau Tuhan butuh minum, dia kasih minum. Kalau Tuhan butuh tumpangan, dia kasih tumpangan. Kalau Tuhan tidak pakai baju, dia kasih baju. Bentar. Tunggu. Tadi kan bilang kalau Tuhan kan nggak bisa dilihat secara tubuh, nggak bisa dipegang. Terus gimana bisa tahu kalau Tuhan lapar? Gimana bisa tahu Tuhan haus, Tuhan gak pakai baju, gimana bisa melihat itu? Nah, adik-adik, memang kita gak bisa melihat Tuhan secara tubuh. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita melakukan itu, perbuatan baik itu kepada sesama. Kita peduli terhadap sesama, kita memperhatikan orang lain. Nah, saat kita melakukan itu sama seperti saat kita melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kalian melihat orang yang membutuhkan, terus kalian beri sesuatu, itu sama seperti kalian melakukannya untuk
Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Abel mau garis bawahi ini ya. Bukan karena domba itu berbuat baik, makanya domba itu masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan surga. Bukan karena domba itu berbuat baik, makanya domba itu masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan surga. Bukan karena itu, tapi domba bisa masuk kerajaan Allah itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Domba bisa masuk kerajaan Allah itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Di Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang, itu berarti semua dari kita. Ini sudah kehilangan kemuliaan Allah karena kita ini sudah berdosa. Jadi setiap kita ini harusnya tidak ada yang masuk kerajaan Allah. Bahkan dengan perbuatan baik kita tidak bisa masuk kerajaan Allah. Bahkan dengan perbuatan baik kita tidak bisa masuk kerajaan Allah. Nah, lalu mungkin dari kalian muncul pertanyaan ya. Lalu buat apa aku berbuat baik? Apa tujuannya berbuat baik? Nah, nih Kak Abel mau kasih tahu ya. Tapi Kak Abel mau minum dulu boleh ya? Haus, boleh ya? Kak Abel minum dulu ya. Nah, Abel mau minum dulu karena haus sekali. Waduh. Ya, meluap, meluber. Kak Abel minum dulu ya. Gimana ini? Oke, Kak Abel lanjutkan ya. Seperti air yang meluap ini, kasih Tuhan kepada kita itu meluap. Kasih Tuhan kepada kita itu meluber sangat banyak, mengalir ke dalam diri kita. Nah, kasih Tuhan itu kita bisa rasakan setiap hari. Nah, adik-adik sekalian, coba deh kalian sebutkan apa saja kebaikan Tuhan. Bisa sebutkan? Bisa? Oh, betul sekali. Kita bisa sekolah, itu bukti kebaikan Tuhan. Kita punya teman, itu bukti kebaikan Tuhan. Kita punya rumah, kita bisa tinggal di rumah, itu kebaikan Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa berkecukupan. Kita punya orang tua yang sayang kepada kita. Itu bukti bahwa Tuhan sayang kepada kita, mengasihi kita. Tapi ada satu hal nih. Kalian harus dengarkan ini dan kalian harus ingat. Kalian harus ingat poin ini ya. Oke, sudah siap mendengarkan semua? Nah, bukti dari besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita adalah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sampai dia mati dan bangkit untuk kita. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa. Wah. Nah, adik-adik, kasihnya Tuhan yang meluber ini jangan untuk diri kalian sendiri ya. Tetapi biarlah kasih yang kalian terima hingga meluber nih seperti ini. Semuanya itu kita mau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin adik-adik. Nah, jadi kita mau berbuat baik itu sebagai respon atas besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau membagikan itu kepada orang lain. Jadi bukan karena kalian berbuat baik karena kalian ingin menjadi baik. Karena selamanya kita tidak akan pernah bisa jadi orang baik. Selamanya kita akan gagal jadi orang baik. Tetapi kita berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Yuk ikuti Kak Abel yuk. Kita berbuat baik karena Tuhan terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Ingat ya, perbuatan kasih kita kepada orang itu bukan karena kita ingin menjadi baik, tapi kita melakukannya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita sampai meluap seperti ini. Nah, adik-adik, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menjadikan kita ciptaan yang baru. Kita ini ciptaan yang baru.
Dan sebagai ciptaan yang baru, kita tidak hidup mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita hidup oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Sebagai ciptaan yang baru, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala hal yang kita lakukan seperti berbuat baik, menjadi anak yang taat, rajin belajar, kita melakukan semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Lalu bagaimana dengan kambing? Nah, kambing ini dia tidak menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia egois, dia mementingkan dirinya sendiri sehingga dia tidak masuk kerajaan surga. Dia tidak menjadi umat yang dipilih, adik-adik. Oke, adik-adik, jadi kesimpulan dari apa yang Kak Abel ceritakan sepanjang ini tadi adalah, yuk kita sebagai domba-domba Allah yang merasakan besarnya kasih Allah pada kita, yuk kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah kita hidup dengan penuh kasih terhadap sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin adik-adik? Oke, ya. Wah, hari sudah mulai petang nih. Sepertinya aku sudah harus mulai bawa domba-dombaku kembali. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu yang begitu banyak hingga meluber dalam hati kita. Kami menyadari kasih karunia-Mu itu sungguh besar bagi kita. Tapi biarlah tidak berhenti di situ. Biarlah kami bisa membagikan kasih karunia kami. Bisa membagikan kasih karunia-Mu, kasih-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami menjadi orang-orang, anak-anak yang hidup menghidupi Injil-Mu, yang hidup berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mempraktekkan besarnya kasih-Mu dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, karena kita sudah ada di penghujung bulan Agustus, kita sudah di minggu yang terakhir di bulan Agustus, Kak Abel percaya kalian pasti sudah hafal ayat hafalan kita. Oke, yuk kita lakukan bersama-sama. You ready? 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Wah, yuk kita lakukan satu kali lagi. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 9b. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Woi, hebat. Oke, sekarang kita mau baca dalam bahasa Inggris. Oke, are you ready guys? Let's do it. 1, 2, 3. Psalm 34, 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. Wow, let's do it one more time. You ready? 1, 2, 3. Psalm 34, 8b. Blessed is the man who takes refuge in him. Oke, awesome. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Abel mau ingatkan adik-adik untuk melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ini yang terpenting nih, membaca firman Tuhan. Wah, domba-dombaku sudah pada nangis, minta pulang. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye-bye.